Dari tahun 2009 hingga 2018 merupakan periode La Liga Spanyol yang menyajikan persaingan dua mega bintang, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tak bisa dipungkiri, selama kurang lebih satu dekade, kedua pemain ini secara konsisten menjadi pencetak gol terbanyak dan penerima banyak penghargaan individu. Bahkan, bisa dibilang mereka duo paling dominan di La Liga pada era tersebut. Namun sebelum lahirnya persaingan dua mega bintang itu di Spanyol, La Liga juga banyak dihuni oleh penyerang-penyerang hebat, dan salah satunya adalah Diego Forlán. Messi dan Ronaldo bisa dibilang beruntung karena selama mereka bermain di La Liga, keduanya bermain untuk dua tim terbesar di negeri Matador tersebut, yakni Barcelona dan Real Madrid. Beda halnya dengan Forlán, ia hanya bermain untuk tim-tim yang levelnya berada di bawah kedua tim, yang duelnya berjuluk El Clasico tersebut. Hebatnya, ia mampu menjadi salah satu pemain yang pernah menguasai kompetisi kasta tertinggi di negeri para matador tersebut. Here's Reyes, leaves defenders in his way, brilliant ball through. Forlán does what he does best. Dentro la entrada de Torfón, dentro del área Torfón, quiere darse la vuelta, pide Forlán, Forlán entra de disparo, Forlán, golazo, golazo, golazo de Forlán. Namun sebelum mencapai kesuksesan di Spanyol itu, perjalanan karir Diego Forlán terbilang cukup dinamika. Memulai karir junior di negeri sendiri bersama Penarol dan Danubio, saat berusia 16 tahun, ia sempat menjalani trial bersama klub Perancis, AS Nancy. Sayangnya, Forlán muda datang ke Eropa di waktu yang tidak tepat. Nancy pun akhirnya tak jadi meminangnya dan membuatnya kembali ke Amerika Latin untuk bergabung dengan tim Junior Independiente. Tak lama setelah itu, ia diberikan kesempatan debut untuk tim senior Independiente pada tahun 98. Kurang lebih 5 tahun Forlán bersama klub Argentina itu, dengan mencetak 37 gol dari 80 laga. Ia pun dianggap penyerang muda berbakat yang membuat Forlán kembali memutuskan untuk pergi ke Eropa pada tahun 2002. Awalnya, ia diproyeksikan menuju klub Inggris Middlesbrough. Namun Sir Alex Ferguson yang melihat bakat hebat Forlán, memaksa Manchester United untuk menyalip transfer itu di saat-saat terakhir. Usaha MU itu pun berhasil dan menjadikan klub yang berjuluk Setan Merah tersebut sebagai persinggahan pertamanya di Eropa. Sayangnya, Forlán gagal bersinar seperti yang diharapkan oleh Ferguson. Ia kalah bersaing dengan Ruud van Nistelrooy kala itu. Bahkan Forlán butuh 27 pertandingan untuk menciptakan gol perdananya bagi Setan Merah. Gol pertamanya itu tercipta saat MU menghadapi Maccabi Haifa di babak kualifikasi Liga Champions. Solskjaer yang merupakan salah satu rekannya di MU pernah berpendapat bahwa kedatangan Forlán ke Old Trafford saat itu berada dalam waktu yang salah. Dia adalah pemain yang hebat, namun kala itu dia berada di waktu yang tidak tepat. Saat itu waktu lebih memihak kepada Van Nistelrooy, katanya. Bahkan, ia sempat menjadi bahan cemoohan oleh sebagian fans MU. Hal itu dikarenakan kegagalan Forlán menceploskan bola ke gawang Juventus yang sudah tak terjaga. Kejadian itu pun dianggap sebagai salah satu momen paling memalukan di sepak bola. Namun tak semua supporter Manchester United yang mencemoohnya. Masih ada fans MU yang menyisakan tempat di hati mereka untuk Forlán. Hal itu berkat 2 golnya ke gawang Liverpool pada tahun 2002. Namanya pun diabadikan menjadi sebuah chant supporter yang berbunyi, "He came from Uruguay, he made the Scousers cry." Yang artinya dia datang dari Uruguay, dia membuat para Scousers menangis. Selama 2,5 musim Forlán berseragam Setan Merah dengan 98 penampilan dan mengoleksi 17 gol. Ia juga berhasil ikut merayakan keberhasilan MU meraih title Liga Inggris pada 2003 dan Piala FA 2004. Namun, dengan jumlah 17 gol selama 2,5 musim,
Sebagai pemain depan, jelas itu bukan catatan yang bagus. Kegagalan Forlan beradaptasi dengan sepak bola Inggris membuatnya dijual ke Spanyol untuk bergabung bersama Villarreal pada 2004. Hal itu memberikan kerugian bagi MU hampir mencapai 5 juta pounds atau sekitar 95 miliar rupiah untuk penjualan sang pemain. Lalu setelah 6 tahun kepergian Forlan dari MU, Sir Alex Ferguson pun membuka alasannya membuang sang striker dari MU. Menurutnya, Forlan merupakan pemain yang bagus, namun ia tak cocok diduetkan dengan Van Nistelrooy. Saat itu, ia hanyalah seorang pemain muda bertalenta yang belum memiliki pengalaman merumput di Eropa, katanya. Setelah pindah ke klub Spanyol yang mungkin levelnya saat itu masih di bawah MU, Forlan malah menjelma bak prajurit perang tangguh. Baru semusim membela Villarreal, ia langsung membuat gebrakan dengan mencetak 25 gol dari 38 laga yang dilakoninya di La Liga. Sebuah pencapaian yang tak pernah dia torehkan ketika di MU. Pencapaian itu membuat Forlan berhak atas trofi Pichichi pertamanya di Spanyol. Tak cuma itu, dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa dan berhak atas sepatu emas Eropa bersama dengan Thierry Henry. Bahkan Villarreal yang dulunya belum pernah finish di posisi lebih tinggi dari peringkat 7, mampu diantarkannya finish di peringkat 3 di musim pertamanya itu. Selain itu, ia juga membawa Villarreal juara Piala Intertoto. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain yang pernah dicap gagal. Dengan finish di posisi ketiga dan berhasil juara Piala Intertoto, membuat Villarreal berhak mendapatkan tiket untuk berlaga di Liga Champions musim 2005-2006 yang merupakan kelolosan pertama dalam sejarah klub di Liga Champions. Sayang memasuki musim keduanya di Spanyol, angka gol Forlan menurun drastis karena saat itu Villarreal juga mengalami beberapa perubahan. Namun secara mengejutkan, Forlan dan kawan-kawan berhasil membawa klubnya hingga ke semifinal Liga Champions, di mana mereka disingkirkan oleh Arsenal. Sepanjang musim itu, Forlan hanya mampu mengemas 10 gol dalam 32 pertandingan di La Liga, merupakan penurunan drastis bagi seorang top skor di musim sebelumnya. Melempemnya performa Forlan memberikan dampak kepada performa Villarreal yang juga ikut anjlok dan hanya mampu finish di posisi 7. Kemudian, memasuki musim 2006-2007, dia berhasil bangkit dengan mencetak 19 gol dari 36 laga di Liga Spanyol. Dan hasilnya membuat Villarreal berhasil finish di posisi 5 klasmen. Tiga musim ia menjadi torpedo andalan kapal selam kuning, julukan Villarreal. Forlan membukukan 58 gol dan 4 assist dari 121 laga lintas kompetisi. Catatan gemilang itu membuat Forlan dianggap menjadi solusi yang tepat untuk Atletico Madrid yang sempat kebingungan karena kapten tim mereka, Fernando Torres, hengkang ke Liverpool pada musim 2007-2008. Los Rojiblancos bahkan rela menggelontorkan dana mencapai 21 juta euro demi menjadikan Forlan sebagai predator ganas mereka di lini depan. Setelah menandatangani kontrak yang berdurasi 4 tahun, Forlan pun berhasil menjawab harapan Atletico dengan membuktikan kualitasnya. Forlan, el golpeo con la pierna derecha, gol! El empate a 3 para el Atlético de Madrid, minuto 30. Pada musim perdananya bersama Atletico, dia berhasil mengakhiri musim dengan mencetak 16 gol dari 36 laga di La Liga dan membentuk duet yang kuat dengan striker muda Argentina Sergio Aguero. Tampil cemerlang di musim pertamanya itu, membuatnya berhasil membantu Atletico finish di posisi keempat klasmen La Liga Spanyol dan berhasil lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Lalu pada musim keduanya inilah Forlan benar-benar menjadi seorang striker yang sangat ditakuti oleh barisan bek-bek lawan
Meski tak membawa Atletico juara, setidaknya dia berhasil kembali menaklukkan La Liga dengan memuncaki daftar top skor dengan 32 gol dalam 33 laga. Jumlah gol yang sangat mengesankan itu membuatnya berhasil mengalahkan pemain-pemain sekaliber Samuel Eto'o, Raul Gonzalez, David Villa, hingga Lionel Messi. Sekaligus membuat Forlan kembali berhak atas trofi Pichichi keduanya. Bukan itu saja, pencapaian ini juga membuatnya kembali meraih sepatu emas Eropa yang kedua. Sayangnya, Atletico Madrid hanya mampu finish di peringkat 4 di musim tersebut. Memasuki musim ketiganya bersama Atletico Madrid, Forlan memulai musim itu dengan lambat. Penampilannya kurang memuaskan di awal-awal musim tersebut, membuat Forlan sempat dikritik oleh sebagian fans Atletico. Namun, setelah kedatangan pelatih anyar Quique Sanchez Flores, membuat Forlan kembali bertaji di paruh kedua musim. Ia kemudian berhasil mengakhiri musim tersebut dengan mencetak 18 gol di La Liga. Dan pada musim itu pula, dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mulai menguasai La Liga selama kurang lebih 1 dekade ke depan. Meski begitu, dengan koleksi 18 gol di umur yang sudah memasuki 31 tahun, merupakan hasil yang sangat luar biasa. Ia bahkan berhasil mempersembahkan trofi Europa League untuk El Atleti di musim tersebut. Dengan mencetak 2 gol kemenangan di final, ketika melawan wakil dari Inggris Fulham. First major European title in 48 years. Performa yang cukup mengesankan itu dibawanya hingga ke level internasional. Yakni pada pergelaran Piala Dunia 2010, Forlan pun tampil menggila. Dia juga sukses mencetak 5 gol untuk mengantarkan Uruguay hingga ke babak semifinal. Sayangnya nasib mereka kandas di semifinal setelah kalah 2-3 dari Belanda dan takluk dari Jerman di perebutan tempat ketiga dengan skor yang sama. Namun, Forlan mencetak 1 gol di masing-masing laga itu. Diego Forlan is very much onside, checks into a shooting position. Forlan with a cracking equaliser for Uruguay. Despite the stumble, is able to bring it back to Forlan. Oh, magical by Diego Forlan. 2 gol yang dilesakannya itu merupakan gol yang spektakuler, sehingga membuat orang-orang yakin bahwa Forlan memang telah menaklukkan keganasan bola Jabulani, yang kala itu banyak dikritik oleh para penjaga gawang di Piala Dunia 2010. Lalu di akhir turnamen, Golden Ball pun menjadi milik pria berambut pirang tersebut. Setelah berakhirnya Piala Dunia di Afrika Selatan itu, tepatnya pada musim 2010-2011, Tottenham Hotspur hingga Juventus disebut tertarik untuk membawanya keluar dari Atletico, meski kala itu usianya sudah memasuki 32 tahun. Namun ia menegaskan, tidak akan pergi dari Atletico sebelum kontraknya berakhir pada 2013. Sebelum karirnya benar-benar habis bersama Atletico, dia memulai musim 2010-2011 itu dengan memenangkan Piala Super UEFA bersama Atletico Madrid setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-0. Performanya di La Liga Spanyol benar-benar selesai di musim tersebut. Bahkan di akhir musim, Forlan hanya mampu mengemas 8 gol dalam 32 laga. Meski performanya sudah menurun drastis, hebatnya Forlan masih bisa membawa tim nasional Uruguay menjuarai Copa America pada 2011. Bahkan Forlan mengemas 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Paraguay di laga final. Usai menjuarai Copa America tersebut, Forlan memutuskan meninggalkan Atletico Madrid untuk bergabung dengan Inter Milan. Namun, usia memang sudah menggorogoti performa Forlan. Dari 20 pertandingan bersama La Beneamata, ia cuma bisa mengemas 2 gol. Akhirnya, dia pun memutuskan pulang ke Amerika Selatan. Internasional jadi klub Amerika Selatan kedua yang diperkuat Forlan secara profesional. Pada 2014, dia mudik ke Uruguay untuk membela Penarol setelah bertualang di Jepang selama setahun bersama Cerezo Osaka. Selesai dari Penarol pada 2016,
Forlan kembali ke Asia dengan memperkuat Mumbai City. Karir Forlan tak bertahan lama di sana, hanya setahun tepatnya. Setelah itu, dia pergi dan sempat tidak punya klub selama 2 tahun. Klub Hong Kong, Kichi, akhirnya datang menyodori kontrak padanya pada 2018 dan Forlan pun mengiyakan tawaran itu. Namun, kontrak itu tidak panjang durasinya. Setelah 7 gol dan 5 pertandingan, Forlan pun pergi. Akhirnya, petualangan itu diakhiri juga oleh Forlan pada Agustus 2019. Total, selama berkarier di level klub, dia bermain dalam 582 pertandingan, mencetak 221 gol, dan mengoleksi 9 trofi. Sementara itu, di level internasional, Forlan tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak keempat untuk Uruguay dengan 112 caps. Meski mengawali karir yang sulit bersama Manchester United, namun dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tak kenal lelah, ia berhasil bangkit. Bahkan, ia 2 kali mendominasi La Liga dan Eropa. Hebatnya lagi, ia melakukan itu tak bersama klub terbesar Spanyol seperti Barcelona dan Real Madrid, melainkan bersama dengan klub yang mungkin saat itu bisa disebut tim papan tengah di La Liga Spanyol.